Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizia Cahya Mevia dengan NIM 125230101. Dengan rekan saya, perkenalkan nama saya Adelia Afrianti dengan NIM 125230017. Di sini kami akan menjelaskan hasil rangkuman kami terkait buku putih Reforma Agraria. Reformasi agraria adalah agenda besar bangsa untuk menata kembali struktur penguasaan dan pemanfaatan tanahnya. Tujuannya yaitu menciptakan keadilan agraria dan mewujudkan kemandirian bangsa. Sejak awal kemerdekaan, para pendiri Republik sadar bahwa hukum agraria kolonial hanya menindas rakyat. Karena itu lahirlah Undang-Undang Pokok Agraria 1960 sebagai dasar hukum nasional. UU PA menghapus dualisme hukum barat dan hukum adat, lalu menggantinya dengan satu sistem hukum agraria nasional yang berlandaskan hukum adat tetapi disesuaikan dengan kepentingan bangsa. Melalui ketentuan konversi UU PA, hak-hak barat seperti eigendom, erfpacht, opstal, dan gebruik diubah menjadi hak-hak nasional seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Sementara itu, hak-hak adat tetap diakui sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan tidak menghambat pembangunan. Meski sudah ada UU PA, ketimpangan agraria masih terjadi. Tanah yang seharusnya menjadi sumber hidup rakyat justru dikuasai oleh perusahaan besar. Akibatnya petani, nelayan, dan masyarakat adat kehilangan haknya. Konflik agraria pun terus muncul dari waktu ke waktu. Reforma agraria hadir sebagai solusi, bukan hanya sekedar bagi-bagi tanah, tetapi mempunyai program yang bernama komprehensif. Program komprehensif ini dibagi menjadi berbagai macam, yaitu redistribusi tanah, penyelesaian konflik, pemberdayaan petani, dan pembangunan desa. Rakyat bukan hanya memiliki tanah, tetapi juga kemampuan mengelolanya untuk kesejahteraan. Prinsip reforma agraria jelas, tanah untuk penggarapnya, tanah memiliki fungsi sosial, dan tidak bisa dimonopoli. Keberhasilan reforma agraria bergantung pada kelembagaan yang kuat, pembiayaan mandiri, serta partisipasi rakyat dari perencanaan hingga pengawasan. Reforma agraria bukan hanya sekedar kebijakan ekonomi, tetapi juga menuju kedaulatan bangsa. Dengan kedaulatan atas tanah dan sumber daya alam, Indonesia bisa mandiri, tidak bergantung pada modal asing, dan bisa berdiri di atas kaki sendiri. Reforma agraria adalah amanat konstitusi dan cita-cita kemerdekaan. Dengan melakukannya sungguh-sungguh, Indonesia dapat menghapus ketimpangan, menyejahterakan rakyat, dan mewujudkan kemandirian bangsa sejati. Reforma agraria hadir sebagai solusi, bukan hanya bagi-bagi tanah. Aduh pusing, pala otak, pala Barbie pusing, bolak-balik, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur. Anjay pusing banget coy. Meski sudah ada UU PA, ketimpangan hukum agraria masih urah. Ketimpangan hukum urah. Lahirlah Undang-Undang Pokok Agraria 1960 sebagai dasar hukum nasional, ya Allah.